Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tabung oksigen dan isinya menjadi salah satu barang yang paling dicari di tengah naiknya kasus COVID-19 di tanah air. Namun ada prosedur yang harus diperhatikan demi keselamatan saat memakai oksigen bagi pasien. Langsung kita bergabung dengan Ketua Umum IDI Daeng M. Fakih untuk membahasnya. Selamat siang Pak Daeng. Selamat siang Mbak Eva. Ya, Pak Daeng, sebelumnya IDI menyatakan oksigen bukan barang yang bisa dipakai sembarangan, namun ada prosedur pemakaiannya. Nah, bagaimana prosedur pemakaian oksigen yang tepat, Pak Daeng? Ya, yang pertama memang oksigen itu dipakai berdasarkan indikasi ya, indikasi medis, klinis ya, maupun indikasi dari hasil pemeriksaan ya. Indikasi klinis jelas yang memakai itu orang yang mengalami gangguan sesak ya, pernafasan atau sering disebut hipoksia ya. Jadi kelihatan itu kalau dia merasa sesak, kemudian ada gejala-gejala kebiruan atau sianotik terutama di daerah bibir, kemudian ujung-ujung ke tangan itu menunjukkan sesak. Kemudian dari pemeriksaan harus ada pemeriksaan kecepatan pernafasan atau respiratory rate itu. Kalau misalnya kalau orang dewasa itu lebih dari 20 kali per menit, ya anak-anak lebih dari 30 kali per menit, nah itu menunjukkan ada hipoksia. Kemudian juga pemeriksaan saturasi sekarang ini sudah dikenal luas oleh masyarakat. Kalau misalnya di bawah 94% saturasinya atau di bawah 93, itu biasanya sudah ada indikasi. Kalau tidak ada gangguan sesak secara klinis, kemudian RR-nya masih bagus, saturasinya masih di atas 94 ya, atau 94 ke atas, itu tidak ada indikasi untuk menggunakan oksigen. Ada pemeriksaan yang lebih canggih, yaitu dengan analisa gas darah. Itu menunjukkan tekanannya memang perlu dilakukan pemberian oksigen. Jadi harus ada indikasinya, Mbak. Baik. Harus ada indikasinya. Lalu bagaimana dengan cara dan dosis pemakaian oksigen, Pak Daeng? Apakah hanya bisa ditentukan oleh petugas medis atau bisa diputuskan sendiri oleh pasien? Ya sebenarnya itu secara ideal yang menentukan petugas medis ya, baik caranya misalnya dengan pemberian dengan cara nasal kanul ya, ditaruh itu ada semacam selang oksigen yang bercabang, atau mungkin dengan cara yang lain, metode yang lain yang lebih diperlukan, misalnya dengan simple mask ya, ada masker yang simple yang ditaruh di daerah hidung itu, atau lebih dibutuhkan dengan cara yang lebih tinggi lagi, misalnya dengan yang disebut high flow nasal canal (FNC) ya. Atau bahkan diperlukan intubasi. Ini tergantung dari penilaian tenaga medis. Dosisnya juga begitu. Kalau pakai nasal kanul, berapa liter nih? Apakah 2 liter, apakah 4 liter, apakah 10 liter? Itu sebenarnya memang ditentukan oleh tenaga medis yang memeriksa kondisi saturasi oksigennya maupun keadaan sesaknya dari pasien ini. Tetapi masyarakat, saya kira banyak yang pakai ini dengan dilakukan sendiri di rumah ya. Pak Daeng, lalu apa dampak dan juga resikonya jika pemakaian oksigen ini tidak sesuai dengan prosedur medis? Ya, kalau oksigen yang dibutuhkan ya, yang masuk ke tubuh itu tidak sesuai dengan dosis yang diinginkan, itu yang kami khawatirkan adalah problem hipoksianya atau saturasi udaranya itu tidak tertolong secara cepat. Karena masalah gangguan pernafasan ini, gangguan yang paling cepat menimbulkan persoalan di kesehatan, Mbak, di tubuh. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan dosis, itu tidak bagus juga. Kalau perbaikannya nggak cepat. Kalau kemudian berlebihan, ya itu juga nggak baik. Tapi karena masyarakat ini biasanya yang pakai itu yang sederhana, ya bukan yang HFNC, bukan yang intubasi tentunya kan. Paling ya pakai yang nasal kanul biasa,
itu kalau terlalu banyak paling menimbulkan ini ya, pemborosan pada penggunaan. Sayang juga itu kalau oksigen boros dipakai padahal harus dihemat ya, karena mungkin dia memerlukan oksigen itu tidak sehari 2 hari ya, mungkin lebih panjang lagi, sehingga Baik. kalau terlalu keras juga boros, tetapi kalau terlalu sedikit mengembalikan kondisi hipoksia menjadi normal atau saturasinya menjadi baik, itu akan lebih lama, Mbak. Baik. Baik, terima kasih Ketua Umum IDI Daeng M. Fakih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.